Halo, mat sore, mat ketemu lagi. Sekarang bukan sore sih, selamat siang. Jam 1:07. Udaranya panas, suhunya. Sekarang tadi aku bikin roti ini, liatin. Roti sederhana aja. Masaknya di panci, di teflon kayak gitu bawahnya. Enak banget, panas-panas, sama ngopi tadi itu udah selesai. Sekarang aku mau baca cerpen. Kesana dulu, ini mengganggu. Oke, kita mulai. Kenapa dibiarkan terbuka kayak gini? Karena masih panas, masih hangat ini. Tadi baru masak, udah setengah habis. Pelantun Duka, cerpen karya Rama Diraji. Pelantun Duka. Dayeh, perempuan renta berkuping panjang itu, tengah duduk berselonjor kaku di lantai kayu teras sebuah lamin. Sepasang mata rabunnya yang telah dimakan usia bersusah payah menangkap bulatan rembulan perak yang menggelantung di langit. Sementara telinga tuanya ia upayakan untuk bisa menangkap suara-suara malam demi mengasingkan rasa kesendiriannya. Namun demikian, tetap saja rembulan yang benderang dan keriuhan suara-suara malam justru membuat jiwa Dayeh semakin sepi karena tak lagi berteman dengan siapa-siapa. Maaf kalau ada suara, karena ada yang lalu lalang. Suasana itu memicu datangnya serentetan kenangan yang mendadak mengisi penuh benaknya. Pada tahun-tahun yang telah lampau, ia tak akan sendirian begini. Di teras itu juga ada Nyongka beserta kedua anak gadis kembar mereka, Nyai Luh dan Nyai Lai. Pada kesempatan itu mereka akan mengisi perannya masing-masing dalam pertunjukan seni keluarga, dan teras lamin itulah yang menjadi panggung kebesaran mereka. Pada suatu malam yang mengandung kesan abadi, Nyongka memetik sampai, sementara Dayeh melantunkan dendang gembira berlirik puji syukur pada dewa yang telah bermurah hati melimpahkan berkah kehidupan dan segala kemurahan pada keluarga ini. Nyai Luh dan Nyai Lai merespon petikan indah dan lantunan merdu suara itu dengan gerakan gemulai badan. Ada bisikan antara si kembar yang terkadang meningkahi tarian itu. Nyai Lai selalu menggoda Nyai Luh yang menurutnya tak bisa bergerak segemulai laksana dirinya. "Kakak, menarilah dengan benar. Janganlah seperti laki-laki gerakanmu itu," bisik Nyai Lai sambil menggoda. "Aku sudah menari dengan benar, kau saja yang selalu menilaiku salah," Nyai Lui membela diri. Mendapati kedua anak gadisnya sambil berbicara dalam tarian, Nyongka berdehem dengan maksud agar mereka kembali berkonsentrasi menarikan tarian itu. Sebelum-sebelumnya ia selalu menekankan pada mereka bahwa tarian puji itu adalah tarian yang sakral. Ia dipersembahkan khusus kepada Tuhan sebagai wujud rasa syukur. Jika tidak dijalankan dengan serius, maka nilai persembahannya akan berkurang. Sebenarnya tak hanya Nyai Lai yang tahu bahwa gerakan badan Nyai Lui seperti lelaki. Nyongka dan Dayeh juga mengetahui hal itu, namun pasangan suami istri itu memilih tetap mengajarkan dan membiasakan Nyai Lui untuk menari
Sebab bagaimanapun juga, jika sudah terbiasa, mereka yakin gerak tubuhnya akan bisa gemulai. Bagaimanapun itu adalah kenyataan yang lebih baik. Banyak anak gadis di kampung itu yang sebenarnya memiliki bakat menari namun tidak mau diajarkan dan enggan membiasakan diri menguasai tarian warisan leluhur. Mereka lebih menyukai tarian modern seperti poco-poco dan disco yang banyak diajarkan oleh mahasiswa KKN dari ibu kota. Adalah sebuah kebanggaan bagi sepasang suami istri itu menemukan kenyataan bahwa kedua anak gadis mereka ikut mengindahkan dan mempertahankan tradisi yang mulai punah. Hal lain yang tak kalah menyenangkan, tak hanya tarian saja yang dikuasai oleh si kembar ini, mereka juga mau tubuh mereka ditato dan telinga mereka dibebani dengan anting logam. Sepanjang hari tadi, keluarga kecil itu memanen padi di sawah. Hasil panen musim ini sangat berlimpah ruah. Dari hasil perhitungan, keluarga ini tidak akan kehabisan beras untuk jangka waktu hingga 3 bulan ke depan. Dan sebagiannya masih bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan sekolah si kembar yang sama-sama duduk di kelas 6 SD. Kini, bertahun-tahun setelah malam itu, Dayeh masih tenggelam dalam banjir kenangan masa lalu. Dayeh masih tenggelam dalam banjir kenangan masa lalu yang tak bisa dibendung kedatangannya. Sesungguhnya ia tak ingin mengingat masa yang penuh dengan kebahagiaan itu, sebab kenangan lain yang begitu menyakitkan justru terselip menyertai. Namun, ia sepenuhnya sadar bahwa masa tua sudah ditakdirkan sebagai saat-saat yang semestinya dipenuhi dengan sikap menerima tanpa bisa mengelak apa saja yang datang menghampiri, bahkan itu berupa kematian. Kala mengingat kematian, Dayeh selalu bersimpuh memohon pada dewa agar sisa waktu hidupnya yang sudah tidak seberapa itu masih tetap bisa ia isi dengan pengabdian yang penuh sukacita dalam upayanya melestarikan budaya. Usai berdoa, rembesan perasaan tenang memenuhi hatinya, meskipun kemudian bayangan masa lalu yang dipenuhi dengan kenangan yang menyakitkan itu kembali lagi. Ia tetap membiarkannya liar berkelebat karena ia tak menganggapnya sebagai hal yang menyakitkan lagi. Bukan berarti perasaannya telah mati, namun lebih karena sebuah sikap kepasrahan yang tak lagi bisa dipengaruhi dengan hal-hal duniawi yang menjadikannya tangguh sebegitunya. Hidup sebatang kara sudah dilewati Dayeh dalam kisaran waktu kira-kira 15 tahun ini. Mulanya, selain dia bersama sang suami dan si kembar yang masih balita, lamin itu juga ditempati sekitar 50-an orang, laki-laki dan perempuan dewasa beserta anak-anak mereka. Namun, perlahan-lahan satu persatu kelompok keluarga tersebut meninggalkan lamin itu, mengikuti anjuran dinas kesehatan untuk meninggalkan pola kehidupan komunal yang kabarnya tidak sehat itu. Mulanya memang ada rasa sedih pada Nyongka dan Dayeh ketika lamin itu berubah menjadi sepi. Tak ada lagi tawa anak-anak yang bisa menghalau kelelahan. Tak ada lagi canda gembira ketika sama-sama menyantap babi panggang hasil buruan. Tak ada lagi cerita-cerita menjelang tidur dari mulut Puyak si pendongeng yang mesti belum memiliki anak istri tapi ikut pula pergi. Namun kemudian Nyongka dan Dayeh memutuskan untuk terus hidup dan berjuang mempertahankan tradisi tinggal di lamin itu bersama 2 anak mereka sampai kapanpun, hingga si kembar mendapatkan pasangan hidup dan memberikan mereka berdua cucu-cucu yang lucu.
Setamat SD, si kembar harus meninggalkan Nyongka dan Dayeh di Lamin itu. Mereka akan melanjutkan SMP terdekat yang berada di kota kecamatan yang berjarak sekitar 100 km dari perkampungan mereka. Yang tak pernah disangka oleh Ngayoh dan Nyongka, semenjak meninggalkan Lamin dan mulai berinteraksi dengan dunia di luar perkampungan, si kembar menunjukkan tanda-tanda mulai menjauhi tradisi. Mereka tak lagi peduli dengan tari-tarian yang dulu sangat mereka kuasai. Mereka justru menjadi tak lebih dari anak-anak muda kota seusia mereka, gemar menarikan tarian modern dan malu menarikan tarian tradisional yang katanya ketinggalan zaman. Tak hanya berhenti sampai di situ, pada suatu kesempatan si kembar pulang ke kampung dengan kondisi daun telinga yang tak lagi panjang. Mereka telah memotong bagian terbawah dari daun telinga mereka. Malu diajak teman dan adanya perintah dari guru adalah alasan yang mereka paparkan sebagai sebab pemotongan itu. Sebenarnya berhadapan dengan kenyataan itu serta-merta muncul pemikiran dalam kepala Nyongka untuk memberhentikan kedua anaknya itu dari sekolah demi menjauhkan mereka pada dunia luar yang punya kekuasaan besar dalam mengubah manusia. Namun Dayehlah yang menentangnya dan bersikukuh agar kedua anaknya itu tetap mengenyam pendidikan demi kemajuan mereka kelak. Namun manusia hanya bisa berkehendak dan tetap saja dunia di luar sana membawa manusia berjalan pada arah yang kadang tak disangka-sangka. Ada sebuah kabar yang datang membuat hidup Dayeh dan Nyongka berasa seperti di hari kiamat. Menjelang ujian akhir SMP, Nyai Lai hamil. Lelaki yang harusnya bertanggung jawab itu adalah teman sekolahnya, anak seorang pejabat di kecamatan. Meski berbagai upaya telah dilakukan Nyongka untuk meminta pertanggungjawaban, tak ada yang menggubrisnya. Sebab ayah si bocah mengerahkan segenap kekuasaannya untuk menghindari rasa malu jika anaknya sampai menikah dengan gadis kampung seperti Nyai Lai, apalagi hanya karena hamil duluan. Tak bisa tidak, dalam keadaan hamil tua, Nyai Lai pulang ke kampung. Hanya Nyai Loi yang akhirnya melanjutkan SMA di ibu kota kabupaten. Dalam kesedihan yang tak berkesudahan, Nyai Lai meninggal dunia sesaat setelah melahirkan bayi laki-laki, yang kemudian ikut serta dalam kepergian ibunya beberapa jam kemudian. Mulai saat itulah Nyongka menjadi seperti orang gila. Ia merasa telah gagal menjalankan tugas mulia sebagai kepala keluarga yang seharusnya bisa menjaga kehormatan keluarga dan tradisi sakral leluhur mereka. Karena malu dengan orang-orang kampung, Nyongka akhirnya memutuskan untuk ikut dengan ajakan seorang teman, yakni menjadi pekerja di hutan terdalam di sebuah perusahaan kayu milik orang pusat. Beberapa bulan bekerja di sana, ajal datang menjemput Nyongka. Di sebuah siang yang terik, ia tewas seketika setelah tak bisa menghindar dari sebatang kayu gelondongan besar yang tak sengaja terlepas dari alat berat, kemudian menggelinding dan akhirnya menimpa tubuhnya. Serta-merta jasa Nyongka diantarkan oleh orang suruhan perusahaan ke hadapan Dayeh, beserta uang sebesar 1 juta rupiah sebagai pengganti nyawa yang telah hilang. Dayeh tak bisa menerima itu. Ia ingin melakukan sesuatu, tapi ia tak mampu. Ia langsung pingsan dan serta-merta setelah sadar sepasang kakinya menjadi lumpuh. Tak lagi bisa berdiri. Mendengar bencana yang beruntun itu, dari ibu kota kabupaten Nyai Loi pulang, dan setelah memakamkan ayahnya bersama beberapa orang kampung, ia segera mendatangi bos pemilik perusahaan kayu tempat ayahnya bekerja dan langsung menghujamkan sebelah mandau hingga membuat bos itu tewas seketika. Dan tak bisa tidak, Nyai Loi dihukum penjara seumur hidup akibat pembunuhan kejam yang telah diperbuatnya itu. Kini tak ada lagi air mata Dayeh.
Meski kenangan tentang kejadian-kejadian perih itu datang secara bertubi-tubi, Dayeh hanya pasrah. Ia tak merasakan sakit lagi. Ia biarkan semua kenangan itu terus mengalir dan berputar-putar di dalam angannya. Meski tak ada lagi Nyongka dengan petikan sampainya, serta Nyailui dan Nyailai dan Nyailui dengan gerakan tarian mereka, Dayeh berusaha tegar untuk tetap melantunkan kidung sebagaimana dulu. Meski itu adalah kidung yang berkisah tentang kegembiraan, ia terdengar begitu menyedihkan, menyayat hati, dan perlahan-lahan suara merdu Dayeh seperti hilang di telan malam. Segera setelah maut datang menjemputnya, di tengah-tengah ia melantunkan kidung kebahagiaan yang tak lebih dari serangkaian lantunan duka itu. Kini Lamin itu benar-benar tak berpenghuni lagi. Pedalaman Borneo, 12 Februari 2009. Oke, cerpen pelantun duka udah selesai aku bacain. Semoga kalian suka. Kalian suka juga rotinya. Aku ambil untuk kalian. Ini enak banget. Sekian aja ya. Selamat sore, selamat beristirahat untuk kalian semua. God bless you, love you all.